semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas topik penting dari larutan. Nah, apa ya? Ini dia, derajat keasaman atau pH. Pada akhir video ini diharapkan kalian dapat 1. Menentukan derajat keasaman suatu larutan asam basa berdasarkan konsentrasi ion hidrogen. 2. Menghitung pH dan pOH dari berbagai jenis larutan asam atau basa. Nah, sebelum kita menentukan pH, kita harus tahu dulu bahwa konsep pH itu dari mana sih? Nah, konsep pH itu pertama kali diperkenalkan oleh S.P. Sorensen. Nah, pada tahun 1909, beliau mengatakan bahwa pH adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi hidrogen. Nah, di sini pun ada skala pH. Nah, skala pH itu berkisar dari 0 sampai 14, dapat dilihat pada gambar. Nah, larutan yang bersifat asam jika pH-nya itu kurang dari 7. Jadi kalau semakin kurang dari 7 ya, maka keasamannya itu semakin meningkat. Lalu larutan netral jika pH-nya sama dengan 7, maka dapat disebutkan bahwa itu netral, larutan tersebut netral. Nah, larutan bersifat basa jika pH lebih dari 7. Dari 7 sampai 14 itu bersifat basa. Semakin tinggi, maka semakin basa. Bagaimana dengan konsep atau dengan kebasaan suatu larutan? Nah, kita menggunakan konsep pOH yang dirumuskan pOH sama dengan min logaritma konsentrasi OH min. Ternyata ada hubungan yang kuat loh antara pH dan pOH, yaitu pH tambah pOH sama dengan 14. Nah, hubungan ini diturunkan dari tetapan kesetimbangan air atau dapat ditulis KW pada suhu 25 derajat di mana konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min sama dengan KW, di mana KW itu berjumlah 10 pangkat minus 14. Baik, setelah kalian mengetahui konsep pH, konsep pOH, mari kita coba latihan soal. Nah, di sini ada soal pH larutan asam sulfat, yaitu berapa? Coba hitung. Pada soal ini ditanyakan pH-nya dan diketahui konsentrasinya. Nah, karena asam sulfat ini berupa asam kuat, maka kita harus mencari valensinya. Nah, jumlah valensi dari asam kuat ini, asam sulfat ini yaitu 2. Pertama kita hitung dulu konsentrasi H+-nya. Nah, di mana rumus dari konsentrasi H+ yaitu konsentrasi dikali dengan valensinya. Nah, didapatkan ion hidrogennya itu konsentrasinya itu 0,1 mol per liter atau molar. Nah, untuk yang kedua yaitu kita menentukan atau kita hitung pH-nya nih dengan rumus yang tadi telah kita sebutkan, yaitu pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H+, di mana negatif min log kita masukkan hasil dari konsentrasi H+-nya. Nah, didapatkan pH-nya itu 1. Jadi asam sulfat dengan konsentrasi 0,05 molar itu pH-nya yaitu 1. Nah, selanjutnya nih, mari kita hitung soal selanjutnya, yaitu dengan menentukan pH larutan amonia atau NH. Diketahui 0,4 molar dengan nilai Kb-nya yaitu 10 pangkat minus 5. Nah, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu konsentrasi dari ion OH-nya. Nah, konsentrasi ion OH- ini
menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali dengan konsentrasi basanya tadi NH3. Nah, kita masukkan nilai KB-nya itu yaitu 10 minus 5, pangkat minus 5 maaf. Dan konsentrasinya itu 0,4 molar. Dimana dihasilkan konsentrasi ion OH- yaitu 2,10 pangkat minus 3 mol per liter atau molar. Nah, yang angka kedua yaitu hitung pOH. Jangan dulu ke pH ya, karena ini itu sifatnya basa lemah, maka diketahuinya KB yang tadi ya. Nah, kita hitung pOH dulu. Nah, pOH gimana nih rumusnya? Minus logaritma konsentrasi OH-. Nah, pOH sama dengan minus logaritma 2 dikali 10 min 3, masukkan ya. Nah, sama dengan 3 min log pangkat minus 3. Nah, sekarang sudah diketahui pOH. Nah, kita cari pH-nya dengan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, kita pindah ruas ya. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, pH sama dengan 14 dikurang 3 min log pangkat 10 pangkat min 3. Didapatkan hasilnya itu 11,84. Gimana, mudah bukan? Di sini terdapat latihan soal ya. Boleh kalian jawab setelah menonton atau setelah menyelesaikan video ini gitu. Nah, soal yang pertama yaitu suatu larutan HCl 0,1 molar. Nah, bagaimana hitung pH HCl tersebut? Dengan diketahui 0,1 molar. Nah, HCl itu kan sifatnya apa? Asam kuat. Nah, kayak tadi rumusnya yang kedua, soalnya kedua diketahui asam lemahnya yaitu HCN 0,15 molar, memiliki Ka sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10. Nah, bagaimana pH larutannya berapa? Nah, hitung ya, karena ini asam lemah maka ada Ka-nya. Nah, yang ketiga yaitu hitung pH dari larutan NaOH 0,1 molar pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, ini karena asamnya asam kuat, maka langsung saja tidak perlu mengetahui KB-nya. Nah, silahkan coba hitung sendiri ya, kalian pasti bisa. Nah, yang terakhir sebagai kesimpulan dari yang tadi kita telah bahas, bahwasanya pH adalah ukuran derajat keasaman suatu larutan. Nah, hubungan antara pH dan pOH itu mengikuti rumus pH ditambah pOH bernilai 14. Nah, ini kita dapat menghitung pH baik untuk larutan asam, asam kuat, asam lemah, basa kuat maupun basa lemah dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk berlatih soal-soal pH agar semakin paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.